Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Tentunya nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat yang juga sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Ini adalah sebuah kenikmatan yang tentunya tidak bisa kita hitung satu demi satu karena demikian banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya tadi sebelum subuh kita sudah melaksanakan sholat qabliyah subuh atau sholat fajar, qabliyah fajar, karena Rasulullah SAW sudah menjamin barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sholat sebelum subuh maka pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya gitu. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Maka kalau kita ditanya oleh orang-orang yang di luar Islam, siapakah yang paling kaya? Kita harus yakin bahwa umat Islam lah yang melaksanakan sholat qabliyah subuh itu yang paling kaya, karena akan diberi ganjaran pahala yaitu dunia dan lebih dari dunia dan seisinya. Umat Islam lah yang melaksanakan sholat sebelum sholat subuh 2 rakaat, itulah yang paling kaya ya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita suatu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai dengan akhir zaman nanti. Jemaah sholat subuh yang dimakan Allah SWT, pekan lalu kita bahas mengenai wudu. Nah sekarang kita bahas mengenai pengganti dari wudu, yaitu apa? Tayamum ya. Kita coba membahas mengenai tayamum sekilas supaya kita lengkap. Jadi ketika kita sholat dan tidak ada menemukan sesuatu selain air, kita diwajibkan untuk melakukan tayamum. Tayamum itu mengusapkan debu ke muka dan kedua tangan dengan niat dan tata cara tertentu. Tayamum ini adalah cara bersuci sebagai pengganti wudhu dan mandi. Ini tayamum ya. Ada hal-hal yang menyebabkan bolehnya bertayamum. Yang pertama, ketika kita tidak menemukan air ya. Jika seorang tidak menemukan air setelah mencarinya, maka diperbolehkan dengan tayamum. Jadi kita melakukan tayamum itu karena apa? Karena salah satu sebabnya adalah karena tidak adanya air. Setelah kita mencari ke sana kemari tidak ada air, maka kita dibolehkan untuk bertayamum, bersucinya dengan tayamum. Yang kedua, bolehnya kita bertayamum adalah karena ada air tetapi diperlukan untuk hal yang lebih penting. Misalnya untuk minum, untuk masak, untuk hewan, misalnya itu. Jadi ada keterbatasan air yang dimiliki, maka kita boleh bertayamum gitu. Karena ini lebih prioritas. Ketika kita tidak minum, ketika ada hewan kehausan, nah kita nggak boleh menzalimi hewan juga gitu. Jadi itu yang diperkenankan untuk didahulukan gitu, dibandingkan dengan untuk berwudu itu, untuk bersuci berwudu dengan air gitu. Nah ini dibolehkannya kita menggunakan tayamum ya. Yang ketiga, ada udzur tidak menggunakan air, misalnya dalam bentuk kondisi sakit ya, kondisi sakit. Jadi seseorang yang sakit yang oleh dokter
dilarang untuk kena air, maka kita boleh bertayamum. Biasanya sih demam tinggi ya, demam tinggi ketika kena air kita bisa lebih menggigil lagi gitu. Jadi bolehnya kita bertayamum. Itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Kemudian apa syaratnya tayamum itu? Nah, syaratnya tayamum itu ketika yang pertama masuknya waktu sholat. Jadi tayamum itu tidak boleh dilakukan sebelum ada sesuatu yang mengharuskan dia bersuci gitu. Yang salah satunya adalah waktu sholat. Ketika terdengar azan, nah maka tidak, kita sudah cari kemana kesana kemari tidak ada air, kita diperkenankan untuk bertayamum. Itu yang pertama. Adanya tayamum itu karena sudah masuknya waktu sholat, sehingga kita lebih mendahulukan mewajibkan diri kita untuk melaksanakan sholat, dan untuk sebelum mencapai sholat itu berarti kita harus bersuci. Bersucinya ketika kita tidak ada air, maka kita bertayamum gitu. Nah, yang kedua, setelah masuknya waktu sholat itu kita punya kewajiban untuk mencari air sebelum masuk waktu sholat. Apabila seorang tidak mendapatkan air, maka sebelum bertayamum wajib mencari air terlebih dahulu jika ia berada di tempat yang berpotensi ada airnya. Namun jika sudah dipastikan secara yakin bahwa tempat tersebut tidak ada air, maka tidak ada kewajiban untuk mencari air baginya. Yang ketiga, itu syaratnya adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi kita tidak boleh bertayamum ketika ada najis. Kita menghilangkan najis lebih dahulu dengan apa? Dengan alat-alat yang bisa menyebabkan bersihnya najis itu. Misalnya dengan batu, dengan yang lainnya yang sifatnya bisa membersihkan najis yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga tayamum tidak sah jika pada anggota badan ada najis. Apabila tidak mungkin dihilangkan terlebih dahulu, maka tayamumnya tetap dianggap sah, hanya saja sholatnya wajib diulang ketika ketahuan di dalam tubuh kita ada najis yang belum dibersihkan. Yang keempat, syaratnya adalah bahwa karena tayamum itu menggunakan debu gitu, maka debu yang diambil adalah debu yang suci ya, suci dan mensucikan. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh mengambil sembarangan dari debu gitu. Syaratnya tadi adalah debunya harus suci dan mensucikan. Nah, kemudian syarat kelimanya adalah kita terlebih dahulu mencari arah kiblat, karena tayamum ini dipergunakan untuk arah sholat. Kita terlebih dahulu mencari arah kiblatnya kemana nih, supaya apa? Supaya kita ketika setelah bertayamum langsung melaksanakan sholat. Ini syaratnya. Nah, yang sering kita lupakan juga, syarat tayamum itu, tayamum hanya dipergunakan untuk satu kali ya. Jadi misalnya dari duhur kita sudah dalam perjalanan ini tidak menemukan air nih sampai di mana-mana gitu. Terus kemudian udah masuk waktu sholat, kemudian kita bertayamum. Hanya saja ketika waktu asar tiba misalnya, kita harus mengulangi tayamumnya, karena tayamum itu hanya untuk satu kali, walaupun kita merasa bahwa itu masih tidak berhadas ya, tidak berhadas kecil, tapi kita disyaratkan untuk mengulangi tayamum kita untuk di waktu asarnya. Jadi tayamum itu hanya satu kali untuk melakukan satu kali ibadah fardu tadi. Bagaimana dengan rukun tayamum itu tadi? Rukun tayamum itu yang pertama adalah tentunya niat ya. Niat itu adanya di dalam hati. Boleh ditalafuzkan, diucapkan, yaitu nawaitu tayammum li istibahati sholat. Jadi aku niat tayamum
untuk dapat mengerjakan sholat. Itu kalau kita ucapkan gitu. Tapi tiap di dalam hati aja sudah cukup dengan berniat kita untuk bertayamum untuk melaksanakan sholat. Kemudian rukunnya yang kedua adalah mengambil debu dengan niat tayamum tadi. Jadi kita sudah niat bertayamum, kemudian kita mengambil debunya gitu untuk bertayamum. Yang ketiga rukunnya adalah mengusap muka, ya, mengusap muka. Nah, mulainya kita kalau kita praktekkan itu kita ngambil debu, misalnya di sini nih, ini kan ada berdebu nih ya, kita ngambil debu, kemudian ada disunahkan untuk ditiup lebih dahulu, itu jangan supaya jangan terlalu tebal debunya. Rukun tayamum yang keempat itu adalah tertib. Tertib itu artinya berurutan. Tidak boleh kita ambil debu terus mengusap tangan terlebih dahulu, kemudian baru berniat, kemudian baru mukanya, itu nggak boleh. Harus tertib. Tertib itu berurutan ya, berurutan. Tidak boleh kita melaksanakan tayamum dengan berlompat-lompat. Jadi syarat tadi rukun tayamum itu adalah pertama niat, yang kemudian yang kedua adalah mengambil debu, yang ketiga mengusap muka, yang keempat mengusap tangan, yang kelimanya adalah tertib. Nah, ada hal-hal sunnah yang dilakukan pada saat kita bertayamum. Pertama adalah membaca basmalah, ya. Kita disunahkan untuk membaca basmalah. Gitu. Bismillah, niat saya tayamum karena Allah. Gitu. Yang kedua, disunahkan juga kita mendahulukan tangan kanan, ya. Ketika kita mengusap tangan kanan, kita disunahkan untuk mulai dari tangan kanan dulu. Walaupun kita kidal, itu disunahkan kita melakukan tayamum dengan tangan kanan. Kemudian baru yang kiri. Yang ketiga, yang keempat adalah merenggangkan jari saat menempelkan tangan ke debu. Merenggangkan jari itu maksudnya tidak merapatkan begini, karena lebih baiknya adalah menggunakan jari kita untuk menapaki debu yang akan kita gunakan untuk tayamum dengan renggang. Ya, itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhirnya adalah itu mempersedikkan debu tadi. Jadi supaya debunya itu enggak terlalu tebal, maka kita biasanya melakukannya dengan meniup debu itu tadi, meniup debu yang ada di tangan kita, baru kita mengusap muka. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita mengusap muka, itu tidak boleh digunakan lagi untuk mengusap tangan. Jadi kita tepuk lagi tuh, cari lagi debunya di tempat, bukan yang tempat yang tadi, karena yang tempat yang tadi kan sudah dipakai tempat yang lain gitu. Baru kemudian mengusap ke dua tangan kita, dari mulai tangan kanan itu semua, dua tangan kanan, kemudian baru selesai dari. Nah, di dalam tayamum itu tidak ada persyaratan untuk membasuh kaki. Apa yang bisa membatalkan tayamum? Yang bisa membatalkan tayamum adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Apa yang membatalkan wudhu? Pertama, keluarnya benda apapun, juga dari depan maupun dari belakang, ya. Mau angin, mau apa gitu, pokoknya keluar dari depan dan belakang itu adalah membatalkan wudhu. Yang kedua itu ketika seseorang murtad, keluar dari agama Islam. Jadi ketika dia bertayamum kemudian dia murtad, keluar dari Islam, itu maka tayamumnya batal, ya. Itu. Yang ketiga, hilangnya sebab yang membolehkan tayamum. Misalnya
ketika kita bertayamum tiba-tiba hujan, kan ada air berarti hujan, itu tayamumnya batal. Kita harus memakai air yang ada. Itu dari pembatal-pembatal tayamum tadi. Jadi kita harus ingat bahwa tayamum itu bisa batal karena hal-hal yang membatalkan wudhu. Kita umrah atau berhaji itu segitu banyaknya umat gitu ya, yang perempuan dan laki-laki gitu. Nah, dalam hal ini ada madhab yang membolehkan bersentuhan dengan perempuan sepanjang dia tidak berniat untuk syahwat. Jadi tidak ada syahwat di sana gitu. Tapi Imam Syafi'i itu madhab Syafi'i itu tetap menjaga kehati-hatian dengan tidak bersentuhan dengan perempuan. Jadi ini perbedaan madhab ya. Tapi pada hakikatnya tidak boleh bersentuhan dengan perempuan, bukan mahramnya dia. Kita luaskan pemikiran kita, yang disebut dengan perempuan itu siapa? Gitu. Yaitu orang-orang yang bukan mahramnya kita. Mahram itu artinya apa? Orang yang tidak boleh dinikahi. Semua yang tidak boleh dinikahi itu mahramnya. Gitu. Tapi kalau dia boleh dinikahi, misalnya anak perempuan tetangga kita gitu, itu kan boleh dinikahi, itu artinya dia tidak boleh disentuh gitu ya. Nah, yang membatalkan wudu juga ketika kita menyentuh kemaluan kita dengan tangan kita, tangannya telapak tangan ya. Tapi kalau pakai punggung tangan boleh gitu. Jadi misalnya kita gatel nih kemaluan kita gosok-gosok gitu ya, gitu, itu pakai punggung tangan boleh gitu. Tapi kalau pakai telapak tangan tidak boleh, itu membatalkan wudhu gitu. Nah, segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu tadi itu juga membatalkan tayamum ketika kita bertayamum. Apa faedahnya dari itu semua? Hikmahnya adalah ketika kita berniat untuk menghadap Allah, itu benar-benar kita benar-benar suci gitu ya. Tidak ada pikiran-pikiran lainnya, tidak ada pikiran-pikiran negatif kita, tidak ada pikiran-pikiran maksiat kita gitu. Jadi kita benar-benar menghadap Allah itu dengan keadaan suci. Itu hikmah dari bersuci dengan apapun juga, dengan wudhu, dengan air atau dengan tayamum. Demikian. Nah, ada benda-benda najis yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada air kencing dan kotoran manusia ataupun binatang. Air kencing, kotoran manusia, kotoran binatang semua adalah najis. Kemudian darah dan nanah. Nah, darah dan nanah itu najis, itu nggak boleh. Jadi ketika kita luka berdarah, itu najis harus dibersihkan dulu gitu. Sampai dengan bersih, kemudian keluar kita bertayamum tadi. Kemudian bangkai, selain bangkai laut, belalang, dan mayat manusia. Mayat manusia itu suci ya, bukan najis. Jadi yang disebut bangkai adalah bangkai binatang, kecuali binatang laut. Binatang laut itu semuanya boleh gitu, tidak najis, bukan najis gitu. Atau bangkai binatang yang misalnya hewan yang sudah disembelih bukan karena Allah gitu. Tapi ketika ayam yang kita miliki itu disembelih karena Allah, itu bukan najis, itu halal, itu boleh ya. Nah, kemudian ada lagi benda najis itu adalah anjing dan babi. Yang selanjutnya adalah khamar dan segala cairan yang memabukkan, misalnya alkohol ya, alkohol yang berapa persen gitu, itu sebenarnya najis gitu. Tapi ketika digunakan untuk pembersih misalnya, itu boleh, karena pembersih itu akan hilang, alkohol kan menguap lah, jadi hilang, itu bolehnya. Kemudian ada yang kita sering dengar itu adalah air mazi. Tahu air mazi enggak? Air mazi itu adalah cairan yang keluar sebelum keluarnya air mani ya. Terus ada lagi yang namanya air wajah.
Wadju itu, air wadju itu adalah air yang keluar dari kemaluan secara otomatis. Misalnya kita mengangkat beban berat, galon misalnya gitu, neken gitu, terus keluar tuh, terasa cer gitu. Bukan air kencing ya, tapi air yang keluar itu najis ya. Jadi baju celana kita harus dibersihkan, gitu. Nggak boleh dipakai sebagai sholat. Ini harus hati-hati, terutama bagi pekerja-pekerja yang menggunakan otot ya. Kalau pekerja yang menggunakan bukan otot, misalnya main komputer segala macam gitu, itu nggak mungkin bisa keluar maju ya. Jadi yang keluar maju itu biasanya pekerja-pekerja yang atau kita pun dalam keadaan kelelahan, bisa jadi kelelahan itu menyebabkan tiba-tiba keluar gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya. Bukan kencing, kalau kencing udah jelas ya, itu najis ya. Tapi itu adalah cairan yang keluar ketika kita mengangkat beban atau dalam keadaan sakit. Bisa juga dalam keadaan sakit kita mengeluarkan cairan dari kemaluan kita. Ini menyebabkan najis ya, jadi harus dibersihkan dulu. Kemudian selain itu ada bagian yang terpisah atau terpotong dari hewan. Misalnya ketika hewan itu hidup ya, misalnya sapi nih hidup, tiba-tiba ada benda yang menyebabkan ekor sapinya terpotong. Nah, ekor sapi yang terpotong itu adalah najis karena hewannya masih hidup. Kecuali kalau hewannya itu disembelih kayak kemarin kurban, nah ada ekornya, itu ekornya adalah halal, gitu, bukan najis, gitu ya. Jadi najis karena apa? Karena hewan yang halal itu tadi masih hidup dan kemudian ada bagian dari tubuhnya yang terpotong. Jadi cekernya itu kalau ayamnya masih hidup itu nggak boleh kita makan karena itu benda najis ya. Kemudian yang terakhir yang terkategori sebagai benda najis adalah muntah ya, muntahan kita, baik disengaja atau tidak disengaja, muntahan kita adalah benda najis gitu. Yang lupa juga air susu, tapi air susu dari hewan yang haram, misalnya air susu babi gitu, itu najis, nggak boleh kita minum ya. Kalau air susu kambing, air susu sapi itu boleh kita minum ya. Jadi najis itu terdiri dari 3 ya. Biasanya orang-orang fikih itu membagi 3 najis. Yang pertama adalah najis mughaladah ya. Najis mughaladah itu najis berat. Najis berat itu misalnya anjing, babi, itu adalah najis mughaladah, itu najis berat. Yang kalau di dalam fikih syariatnya ketika benda yang keluar dari anjing, misalnya kita dijilat oleh anjing itu. Nah, tapi sebagian ahli fikih juga menyebutkan bahwa ketika air liurnya itu mengenai bejana ya, bejana itu artinya mangkok atau tempat yang bisa buat minum, itu bejana itu, maka itu yang dinajiskan. Tapi ketika nempel di tubuh kita, itu kita dijilat oleh anjing, ada sebagian ahli fikih yang menyebutkan harus dibasuh dengan 7 kali, dari antaranya dengan tanah, itu tidak. Tapi ada beberapa penelitian bahwa ternyata air liur anjing itu mengandung bakteri yang bisa menyebabkan seseorang meninggal gitu, dengan air liur anjing itu. Nah, apa hikmahnya dari Allah menetapkan seperti itu? Karena
Allah sangat menginginkan, innallaha yuhibbuna tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ya. Mensucikan diri itu dengan tadi dengan dalam apa namanya najis mughaladah itu adalah dengan 7 kali air, diantaranya kita menggunakan tanah sebagai cara menghilangkan najis itu secara fisik. Yang kedua, yang dinamakan najis itu menurut ahli fikih adalah najis muhafafah. Najis muhafafah itu najis ringan, ya. Najis misalnya air kencing bayi yang belum dikasih makan, dia belum ada tambahan makan. Jadi misalnya cukup dengan air susu ibunya saja itu minumnya, itu najisnya najis muhafafah, najis ringan. Jadi ketika si bayi itu pipis mengenai pakaian kita, cukup dengan dicipratin air, tidak usah dibersihkan, dicuci gitu, cukup dibersihkan. Itu sepanjang bayinya belum dikasih makanan tambahan selain air susu ibunya gitu. Kemudian najis yang ketiga itu menurut ahli fikih adalah najis mutawasitoh, najis yang sedang. Najis mutawasitoh ini terdiri dari 2 jenis, yaitu najis yang namanya ainiyah, najis yang memiliki wujud fisik dan sifat, rasa, aroma, dan warna. Cara membersihkannya adalah dengan membersihkan fisik najis dan sifatnya. Misalnya karena baunya dihilangkan, karena warnanya dihilangkan, karena fisiknya dihilangkan, karena rasanya dihilangkan. Itu adalah cara membersihkan yang namanya ainiyah, ya. Yang kedua, najis mutawasitoh itu bisa dihilangkan dengan hukmiyah, yaitu najis yang tidak memiliki bentuk fisik dan sifat. Cara membersihkannya adalah dengan menyiramkan air sebanyak 1 kali siraman. Memang disunahkan untuk 3 kali siraman. Kita nggak bisa melihat nih, ya, apa namanya bentuk fisik najisnya gitu misalnya, tapi kita merasakan ada bau-bau nih, misalnya bau pesing gitu, kalau itu kita cukup membersihkan najis itu di badan atau di pakaian kita dengan menyiramkan 1 kali siraman, walaupun disunahkan 3 kali siraman boleh. Jadi bolehnya tidak usah dicuci gitu. Kecuali tadi dalam hal kelihatan ada rasa, aroma, kemudian warnanya gitu, maka kita harus bersihkan itu fisiknya gitu, fisik najis itu tadi gitu. Ini mengenai najis. Kita nanti akan masuk ke bab wajibnya dan syarat sahnya sholat, sholat ya. Karena sholat itu adalah bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, ini kita akan masuk ke bab berikutnya di pekan depan, mungkin kita bahas ya. Apa saja sih syaratnya, apa saja sih rukunnya, sehingga kita jangan-jangan sholat yang kita lakukan selama ini tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Akibatnya apa? Akibatnya sholatnya kita bisa-bisa dalam penilaian Allah itu tidak akan diterima karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Syarat dan ketentuannya itu adalah rukun gitu. Syaratnya apa, rukunnya apa, itu yang memenuhi persyaratan untuk diterima sebuah sholat. Jadi di samping sholat itu adalah mencegah perbuatan fahsya dan munkar, juga sholat itu merupakan kewajiban yang disampaikan
oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad ketika peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah SAW ke langit itu adalah untuk menerima perintah sholat itu tadi. Nah, dan sholat juga adalah yang pertama kali dihisab ketika kita pada hari perhitungan nanti gitu. Jadi orang itu begitu meninggal itu, kemudian hari kiamat, hari perhitungan, hari pembalasan, kemudian akan ditanya pertama kalinya kalau dia muslim ya, salatnya bagaimana? Nah, salatnya bagus maka dia selamat. Kalau salatnya masih belum memenuhi ketentuan yang sesuai dengan SK-nya tadi, syarat dan ketentuannya, maka lihat salat sunnahnya yang nambal. Maka ada salat yang namanya salat tahajud. Karena dalam Al-Qur'an kan di surat Al-Isra kalau nggak salah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah laka asa ba'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi sebagai ibadah tambahan supaya kita tinggi derajatnya itu salat tahajud itu. Jadi salat yang kemudian menjadikan kita makomnya, tingkatannya, derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain. Walaupun secara fisik kasat mata mungkin nggak kelihatan. Ya mudah-mudahan pekan depan kita bahas tadi syarat wajibnya sholat, rukun-rukunnya sholat, supaya kita bisa mengukur diri kita, gitu, mengintrospeksi diri kita bahwa apakah sholatnya kita selama ini sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Gitu. Baik, itu saja barangkali sebelum kita tutup dulu dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.